Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum Ananda Solih-Solihah. Apa kabarnya hari ini? Semoga sehat dan tetap semangat ya. Baiklah, hari ini kita akan belajar ilmu pengetahuan alam tema 1 mengenai alat gerak hewan. Apakah Ananda Solih dan Solihah sudah siap? Makhluk hidup seperti manusia dan hewan membutuhkan alat gerak untuk berpindah dari satu tempat ke tempat lainnya. Alat gerak juga dapat digunakan untuk memegang, melompat, memanjat, dan berenang. Tahukah kalian apa saja alat gerak tersebut? Alat gerak makhluk hidup terdiri dari kaki, sirip, sayap, dan otot. Alat gerak dapat kita bagi menjadi dua, yaitu alat gerak aktif dan alat gerak pasif. Coba perhatikan gambar berikut. Otot berperan sebagai alat gerak aktif. Kenapa disebut demikian? Karena otot dapat bergerak sendiri. Adapun tulang merupakan alat gerak pasif, karena tulang tidak dapat melakukan gerakan. Otot dan tulang harus bekerja sama saat manusia dan hewan melakukan gerakan. Sekarang Ananda Solih dan Solihah sudah dapat membedakan ya alat gerak aktif dan alat gerak pasif. Selanjutnya kita akan bahas mengenai alat gerak hewan. Seperti yang sudah kita sebutkan tadi, alat gerak hewan berupa sayap, sirip, kaki, dan otot perut. Alat gerak hewan disesuaikan dengan aktivitas dan tempat hidupnya. Untuk itu, kita dapat bagi menjadi hewan vertebrata dan invertebrata. Vertebrata adalah hewan yang memiliki tulang belakang. Contohnya, ikan, katak, ular, kelinci, dan ayam. Adapun hewan invertebrata adalah hewan yang tidak memiliki tulang belakang. Contohnya, belalang, siput, cacing tanah, dan kupu-kupu. Nah, yang pertama kita akan bahas alat gerak hewan invertebrata. Masih ingat ya, jenis hewan ini adalah hewan yang tidak memiliki tulang belakang. Contoh hewan yang pertama yaitu belalang. Belalang tidak memiliki rangka dalam, tetapi belalang memiliki rangka luar, atau kita sebut dengan eksoskeleton. Nah, coba perhatikan gambarnya. Belalang ini memiliki 6 kaki. 4 kaki di depannya sama panjang ya, dan 2 kaki di belakangnya itu panjangnya berbeda. 2 kaki di belakangnya memiliki otot yang lebih besar dan lebih kuat daripada kaki di depannya. Gunanya untuk meloncat yang lebih tinggi. Contoh yang kedua yaitu siput. Tentu kalian sudah tahu ya hewan ini. Hewan ini dapat kita temukan di persawahan, aliran air, dan tempat-tempat yang lainnya. Nah, siput bergerak menggunakan perutnya yang tersusun atas otot yang kuat. Siput dapat menghasilkan lendir dari tubuhnya untuk membasahi perutnya agar mudah bergerak. Contoh yang ketiga yaitu cacing tanah. Nah, siapa yang berani sama cacing tanah? Hewan ini tidak menakutkan ya, namun seringkali orang-orang geli ketika melihatnya. Tapi jangan salah, cacing ini sangat bermanfaat untuk pengemburan tanah loh, sehingga tumbuhan dapat hidup dengan subur. Cacing bergerak menggunakan otot. Cacing bergerak dengan cara melata. Otot pada cacing dapat membuat tubuhnya memanjang dan memendek, sehingga dapat bergerak. Pada tubuh cacing terdapat rambut halus atau seta. Lendir yang dihasilkan tubuh cacing membantunya menggemburkan tanah. Selanjutnya, ada alat gerak hewan vertebrata atau hewan yang memiliki tulang belakang. Ada banyak sekali ya hewan-hewan bertulang belakang.
Hewan bertulang belakang ini dapat kita kelompokkan lagi menjadi beberapa jenis. Yang pertama yaitu Pisces, seperti ikan. Ayo, siapa yang tahu alat gerak ikan? Nah, coba perhatikan gambar berikut ya. Ikan termasuk hewan vertebrata. Maka dari itu, ikan memiliki beberapa bagian, seperti ada rongga mata, ada penutup insang, ada tulang belakang. Nah, tulang belakang ini tulang yang panjang lurus. Terus ada sirip punggung, ada sirip belakang, dan sirip ekor. Nah, sirip-sirip ini membantu ikan berenang atau membantu ikan bergerak. Maka ikan bergerak dengan sirip. Jenis yang kedua adalah amfibi, seperti katak. Katak bergerak dengan apa ya? Katak bergerak dengan kaki. Sama halnya dengan ikan, katak juga tersusun dari beberapa tulang. Nah, coba perhatikan gambarnya. Katak itu ada tengkorak. Tengkorak adalah bagian kepalanya, tulang bagian kepala. Lalu katak juga memiliki kaki depan dan kaki belakang. Terus katak mempunyai rongga mata, ada tulang ekor. Nah, kaki-kaki ini membantu katak bergerak atau melompat. Jenis yang ketiga ada reptil, seperti ular. Jika dilihat dari kasat mata, ular hampir sama seperti cacing ya, tapi ukurannya lebih besar. Sebenarnya mereka jauh berbeda. Ketika cacing tidak memiliki tulang belakang, ular memiliki banyak tulang atau tersusun dari tulang-tulang. Nah, ada tulang apa aja? Ada tulang tengkorak yang bagian kepala, ada tulang rusuk. Tulang rusuk itu tulang yang kecil-kecil itu ya, yang seperti kaki. Terus ada tulang belakang. Tulang belakang itu tulang yang paling panjang. Lalu ada lagi tulang ekor. Ada yang tahu ular bergerak dengan apa? Nah, ini sama ya seperti cacing. Ular juga bergerak dengan otot, tetapi gerakannya lebih besar dan lebih kuat. Jenis yang keempat yaitu hewan mamalia. Contohnya apa? Kelinci. Hewan kelinci ini yang paling banyak digemari ya, karena bentuknya yang lucu dan tidak berbahaya. Kelinci juga bergerak dengan kaki. Sama dengan hewan vertebrata lainnya, kelinci juga tersusun dari beberapa tulang. Ada tulang tengkorak, tulang leher, tulang kaki depan dan tulang kaki belakang. Lalu juga ada tulang belakangnya. Terus ada tulang pangkal paha dan tulang ekor. Nah, jenis yang terakhir yaitu hewan aves, seperti ayam. Hewan ini yang paling banyak kita temui ya, dan paling sering kita konsumsi. Ada yang suka ayam goreng. Nah, ayam sama halnya dengan kelinci. Ayam juga bergerak dengan kaki dan juga memiliki beberapa tulang. Ayam ada tulang apa aja? Ada tulang tengkorak, rongga mata, tulang sayap, tulang rusuk, tulang paha, tulang dada, dan tulang jari kaki. Nah, dari pembahasan kita tadi, apakah Ananda Soli dan Soliha sudah paham? Insya Allah mudah ya. Jika ada pertanyaan, silahkan bertanya di grup ataupun di Japri. Alhamdulillah, pelajaran kita hari ini sudah selesai ya Soli Solihah. Jangan lupa sholat duha, zikir pagi, dan kumpulkan tugasnya tepat waktu. Sampai bertemu lagi di pelajaran selanjutnya Soli Solihah. Jazakumullah khairan. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.